Halo para penonton Alur Film dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. So, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan pembahasan Alur Film Zetianji part yang keempat di episode awal film season yang ketiga ini. Jadi buat kalian yang belum nonton video dari part sebelumnya, yuk langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke kalau gitu, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Setelah ujian agung selesai dilaksanakan, kali ini Kekaisaran pun akhirnya mengumumkan semua murid yang berhasil masuk ke dalam daftar murid agung. Dan saat semua nama murid telah dipanggil, Changsheng pun akhirnya maju sebagai murid yang berhasil memenangkan ujian tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat beberapa petinggi Kekaisaran tidak menyukai keberhasilannya itu. Tak berselang lama, semua orang di sana dikejutkan dengan kemunculan paus yang ingin memberikan hadiah untuk Changsheng secara langsung. Tanpa diduga, tiba-tiba ada beberapa anggota klan iblis yang datang untuk menyerang. Alhasil dengan sebuah mantra yang diucapkan oleh paus, seketika mereka pun tewas di tempat itu. Lalu, paus pun memasangkan sebuah mahkota kemenangan di kepala Changsheng yang disusul dengan sorak-sorai dari para penonton. Di sela-sela acara tersebut, Guhanshi dan teman-temannya pun datang untuk mengucap selamat kepada Changsheng. Sesaat kemudian, tiba-tiba Xu Shiji menemui Changsheng dan mengundangnya untuk makan malam. Sontak semua orang pun sangat terkejut mengingat kebencian yang dimiliki Xu Shiji kepada Changsheng selama ini. Tanpa ragu-ragu, Changsheng ternyata langsung menerima ajakan tersebut. Di sisi lain terlihat paus kala itu sedang bertemu dengan permaisuri ilahi yang rupanya mengetahui kalau paus telah membantu kemenangan Changsheng. Dan akhirnya diketahui penyebab paus menolong Changsheng karena ternyata guru Changsheng adalah saudara seperguruannya. Akan tetapi akibat insiden kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu, rupanya paus dan permaisuri ilahi pernah berusaha untuk membunuhnya. Untuk itu paus pun memintanya agar tidak membawa kejadian di masa lalu kepada generasi saat ini. Sembari berjalan-jalan, mereka kemudian bercerita mengenai Qiu Shanjun yang berhasil mengalahkan banyak master di tingkat Mozu sendirian. Dan hal itu tentunya melebihi pencapaian Changsheng saat ini. Di sana, permaisuri ilahi ternyata juga telah mengetahui kalau rombongan dari selatan sudah mulai bergerak. Namun ia mengatakan jika mereka bisa segera memecahkan misteri benua kecil Zhouyuan yang telah diciptakan oleh Zhou Dufu, maka mereka akan bisa memahami niatnya. Dan hal tersebut juga akan membawa kebaikan untuk dinasti Zhou. Di saat yang bersamaan, setelah Changsheng berada di pavilion jenderal ilahi, terlihat Xu Shiji sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengannya. Tanpa diduga, Changsheng tiba-tiba menyerahkan surat perjanjian pernikahannya. Sontak Xu Shiji pun sangat marah mengingat kekacauan yang banyak ditimbulkan akibat surat itu. Akan tetapi Changsheng mengatakan kalau ia melakukan semua ini adalah untuk mempertahankan harga dirinya. Karena itu, Xu Shiji lalu menunjukkan gulungan berisi pencapaian Qiu Shanjun yang bahkan melebihi kemenangan Changsheng di ujian agung. Rupanya ia berencana untuk menyebarkan berita tersebut untuk meredupkan cahaya kemenangan Changsheng. Namun Changsheng berkata bahwa ia tidak peduli dan hanya ingin membatalkan pertunangannya saja. Sesampainya di akademi, Changsheng kaget karena melihat surat pertunangannya yang kembali dikirimkan oleh Xu Shiji. Kemudian Changsheng pun menjelaskan kepada teman-temannya kalau ia telah membatalkan pertunangannya dengan Shurong. Alhasil Tang Tang pun bingung dengan keputusan yang dibuat Changsheng.
Di sana, mereka juga berdiskusi mengenai sikap baik yang diberikan Paus kepadanya. Yang mana Tang Tang memprediksi kalau Chang Sheng akan dijadikan penerus Paus berikutnya. Setelah itu, Tang Tang juga mengatakan kalau ia telah mempersiapkan perayaan untuk Chang Sheng yang dihadiri oleh para bangsawan istana. Akan tetapi Chang Sheng menolak dengan alasan harus segera beristirahat karena besok ia akan pergi ke pavilion Lingyan. Di tempat lain, terlihat salah satu anggota dari klan iblis yang dijuluki Jubah Hitam, rupanya kala itu sedang bertemu dengan tuannya yang bernama Mo Jun. Di mana tuannya ini sangat marah kepada Jubah Hitam lantaran ia telah gagal menyelesaikan rencana sebelumnya. Untuk itu Jubah Hitam pun memohon kepada Mo Jun untuk memberikan kesempatan lagi dan meminta tuannya itu untuk mengizinkan putrinya ikut serta dalam misi ini. Singkat cerita, akhirnya Chang Sheng pun telah berada di depan pintu pavilion Lingyan dan siap untuk merubah takdirnya. Namun saat masuk ke dalam, tiba-tiba ia dikejutkan dengan pusaran angin yang mencoba untuk memerangkapnya. Tak lama kemudian, ada sebuah cahaya teratai yang mendekatinya dan berubah menjadi sebuah obor. Di sana terlihat banyak sekali gambar dari beberapa orang yang berjasa di dalam perkembangan dinasti Zhou. Berbekal kisah yang diceritakan oleh sang guru, Chang Sheng berhasil dengan mudah menemukan benda yang ia cari. Saat berusaha membuka dinding tersebut, Chang Sheng pun menyadari bahwa pola di dinding tersebut mengikuti pola pada hutan labirin. Di dalamnya, Chang Sheng menemukan sebuah kotak segel kunci organ. Setelah berhasil membukanya, ia pun mendapatkan sebuah buku yang ditulis oleh seseorang bernama Hua Xinche. Singkatnya, Chang Sheng lalu membuka isi dari buku tersebut. Tapi secara mengejutkan, ada sebuah cahaya yang keluar dan berubah bentuk menjadi Hua Xinche, yang mana ia merupakan perwujudan dari sisa jiwa Wang Ziche yang tersimpan pada buku itu. Lalu dengan segera, Chang Sheng pun bertanya mengenai cara untuk merubah hidupnya. Karena itu, Hua Xinche pun menceritakan kisah hidupnya di masa lalu, di mana ia rupanya anak dari keluarga miskin yang sangat suka membaca buku Wei. Dan mimpi terbesarnya adalah menjadi murid di Akademi Surgawi agar ia bisa membaca semua buku yang ada di sana. Dalam perjalanannya pertama kali ke ibu kota, Wang Xinche pernah tinggal di kota terpencil bernama Tianling dan bertemu dengan para leluhur dinasti Zhou termasuk Zhou Dufu dan adiknya Taizu. Setelah sampai di ibu kota, ia akhirnya berhasil diterima di Akademi Surgawi dan menemukan cinta pertamanya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena ada pasukan yang menyerang ibu kota. Dan ternyata orang yang memimpin pasukan itu adalah Taizu yang ia kenal sebagai orang lemah dan mendadak menjadi sangat kuat. Dan dengan singkat, Taizu pun berhasil membangun fondasi pemerintahan dinasti Zhou di kota itu. Alasan Taizu dapat melakukan semua ini adalah karena Paus di masa lalu telah membantu merubah bintang kehidupan Taizu menjadi seorang kaisar. Di awal cerita ini tidak ada kaitannya dengan Wang Ziche, tapi setelah ia ditinggalkan oleh sang kekasih dan mulai berlatih di Akademi Surgawi, kehebatannya pun mulai tersebar di ibu kota dan membuat salah satu putra dari Taizu yang bernama Qi Wang datang dan memaksa Wang Ziche untuk menjadi bawahannya. Hingga pada suatu malam, karena tidak bisa menerima takdirnya, King Wang lalu membunuh semua saudaranya sendiri agar ia bisa menjadi kaisar selanjutnya. Setelah berhasil menggulingkan kekaisaran Taizu, King Wang pun merubah namanya menjadi Kaisar Taizong. Kemudian Taizong pun mengirimnya melakukan ekspedisi ke utara untuk berperang dengan klan iblis. Akhirnya mereka pun berhasil untuk mengubah takdir manusia yang selama ini selalu ditindas oleh klan iblis. Dan di akhir pembicaraan mereka itu, Wang Shiji pun berkata bahwa ia tidak mempercayai adanya takdir dan yang ada hanyalah pilihan. Tak berselang lama, Chang Sheng dikejutkan dengan sebuah batu hitam yang jatuh dari dalam buku. Ketika ia memperhatikannya, Chang Sheng melihat bintang kehidupannya di dalam batu itu. Keesokan harinya, Chang Sheng bersama para murid yang lain sedang melakukan perjalanan ke Museum Tianzuling. Di saat yang bersamaan, rupanya Chang Sheng masih saja memikirkan perkataan Wang Ziche. Melihat hal tersebut, Tang Tang pun menyuruh Chang Sheng tetap fokus pada ujian yang akan mereka hadapi kali ini.
Tanpa disadari, ternyata ada sebuah bayangan mata yang sedang mengikutinya. Sedangkan Chang Sheng dan Tang Tang saat itu juga membicarakan mengenai dunia kecil Zhong Yuan yang diciptakan oleh Zhu Dufu, di mana tempat itu merupakan tempat untuk menyimpan senjata-senjata terbaik milik Zhu Dufu dan hanya terbuka 10 tahun sekali. Namun untuk bisa masuk ke sana, mereka terlebih dahulu harus memahami monumen yang ada di Mausoleum Tianzuling. Singkat aja, mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Tak lama kemudian, ada salah satu anggota pelayan bintang yang menyambut para murid. Yang mana menurut Tang Tang, anggota dari pelayan bintang adalah orang-orang yang telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan mausoleum dan menggunakan seluruh hidupnya untuk memahami galaksi. Setelah masuk ke dalam mausoleum, para murid pun dengan segera langsung pergi mencari monumen. Tanpa diduga, Chang Sheng malah tetap diam di tempat. Alhasil Tang Tang pun sangat bingung dengan perubahan sikap Chang Sheng itu. Kemudian Chang Sheng pun mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tempat tersebut kepada Tang Tang, di mana menurut yang ia tahu bahwa di tempat itu terdapat jalur dewa yang dapat membawa mereka langsung naik ke puncak. Namun untuk melewatinya, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan seseorang bernama Han Qi yang merupakan jenderal terkuat di benua itu. Untuk itu, Chang Sheng pun menyuruh Tang Tang untuk segera mencari monumen dan tidak mengikutinya karena ia hanya ingin berjalan-jalan. Namun ternyata bayangan mata itu terus mengikuti Chang Sheng. Sedangkan di istana, terlihat Lulu sangat kesal lantaran Jin Yulu tidak mengizinkannya untuk pergi ke mausoleum. Kembali pada Chang Sheng yang akhirnya berhasil menemukan keberadaan dari jalur naga. Sesaat setelahnya, Zhu Xi pun datang dan menemui Chang Sheng. Di sini kita akhirnya mengetahui kalau bayangan mata itu adalah kekuatan milik klan iblis bernama Beipo yang disewa oleh para petinggi kekaisaran untuk memata-matai Chang Sheng. Dan mereka pun sangat terkejut setelah Beipo mengatakan bahwa Chang Sheng hanya berjalan-jalan dan tidak pergi untuk memahami monumen. Di sisi lain, karena hari sudah malam, Chang Sheng pun memutuskan segera mencari tempat untuk beristirahat. Secara kebetulan, mereka menemukan sebuah rumah milik seorang laki-laki di tempat itu. Setelah diizinkan untuk tinggal, Zeshu lalu menyampaikan permintaan tolongnya kepada Chang Sheng, di mana ternyata Zeshu sedang menderita sebuah penyakit pada meridian yang ada di dalam tubuhnya. Dan ketika Chang Sheng memeriksanya, ia pun menyadari bahwa penyakit itu sangatlah parah. Tak berselang lama, Tang Tang pun akhirnya menemukan keberadaan mereka. Namun secara mengejutkan, laki-laki pemilik rumah itu berhasil menemukan mata iblis milik Beipo. Sontak Tang Tang pun menyadari kalau laki-laki yang ada di depannya itu adalah Xun Mei, yang mana ia adalah saudara termuda dekan Akademi Surgawi dan merupakan pemenang dari ujian agung 37 tahun yang lalu. Akan tetapi karena tidak pernah bisa menang melawan seseorang bernama Wang Po, akhirnya ia pun memilih menghabiskan hidupnya untuk memahami monumen yang ada di Mausoleum Tianzuling. Sedangkan di luar mausoleum, terlihat Wang Po mengajak dekan Akademi Tiando untuk menunggu Xu Mei, karena Wang Po memiliki firasat kalau malam Xu Mei akan keluar dari mausoleum itu. Dan apa yang sebenarnya akan terjadi? Akan kita ketahui bersama di part selanjutnya ya. Jadi buat kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk video pembahasan alur film berikutnya ya.